Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Gingin Beliani Hadian dari kelas 3 FA2 akan mempresentasikan mata kuliah Kimia Medisina mengenai tahapan umum dalam desain molekul obat. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu apa itu kimia medisinal? Menurut Taylor dan Kennewell tahun 1981, kimia medisinal adalah studi kimiawi senyawa atau obat yang dapat memberikan efek menguntungkan dalam sistem kehidupan dan melibatkan studi hubungan struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologis serta mekanisme cara kerja senyawa pada sistem biologis dalam usaha mendapatkan efek pengobatan yang maksimal dan memperkecil efek samping yang tidak menguntungkan. Setelah mengetahui definisi dari kimia medisinal bahwa molekul obat harus didesain sedemikian rupa agar sampai pada targetnya dan menghasilkan respon biologis yang diinginkan. Ini adalah contoh struktur molekul obatnya. Secara umum, molekul obat itu akan mengalami fase-fase yaitu yang terdiri dari fase farmaseutika, fase farmakokinetik, fase farmakodinamik, dan yang terakhir yaitu fase terapeutik. Berikut adalah penjelasan skema molekul obat sebelum sampai pada targetnya. Yang pertama yaitu fase farmaseutika meliputi fase 1, yaitu fase yang dimulai sejak obat diberikan hingga di mana sediaan mengalami disintegrasi atau pemecahan dari bentuk sediaan. Kemudian, senyawa aktif mengalami disolusi atau molekul obat melarut pada cairan gastrointestinal. Fase ini menentukan ketersediaan farmaseutik, yaitu ketersediaan senyawa aktif untuk dapat diabsorpsi oleh sistem biologis. Yang kedua yaitu fase farmakokinetik, meliputi proses fase 2 dan fase 3. Fase 2 adalah proses absorpsi molekul obat yang menghasilkan ketersediaan biologis obat, yaitu senyawa aktif dalam cairan darah, yang akan didistribusikan ke jaringan atau organ tubuh. Sedangkan fase 3 adalah fase yang melibatkan proses distribusi, metabolisme, dan ekresi obat yang menentukan kadar senyawa aktif pada kompartemen tempat reseptor berada. Proses metabolisme obat di hati atau organ-organ lain dapat mengubah senyawa menjadi bentuk tidak aktif atau lebih aktif atau toksik dan menentukan jumlah senyawa pada ketersediaan biologis serta kadar senyawa aktif dalam kompartemen tempat reseptor berada. Obat yang telah dimetabolisme menjadi senyawa yang tidak aktif dan bersifat hidrofilik kemudian diekresikan. Fase 1, 2, dan 3 menentukan kadar obat aktif yang dapat mencapai jaringan target. Fase yang ketiga adalah fase farmakodinamik meliputi proses fase 4 dan fase 5. Fase 4 adalah tahap interaksi molekul senyawa aktif dengan tempat aksi spesifik atau reseptor pada jaringan target yang dipengaruhi oleh ikatan kimia yang terlibat seperti ikatan kovalen, ion, van der Waals, hidrogen, hidrofоб, ion dipol atau dipolpol, keserasian bentuk dan ukuran molekul obat dengan reseptor. Ikatan antara obat dengan reseptor yang serasi akan memberikan rangsangan efek untuk menimbulkan respon biologis. Sedangkan untuk fase 5 adalah induksi rangsangan dengan melalui proses biokimiawi menyebabkan terjadinya respon biologis. Hubungan antara rangsangan dan respon tidak tergantung pada sifat molekul obat. Rancangan obat dapat dilakukan pada fase 1-4. Dan yang terakhir yaitu fase terapeutik atau efek terapi. Ikatan antara obat dengan target dapat menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Obat berinteraksi dengan targetnya itu melalui ikatan intermolekular atau intermolecular bond. Ikatan intermolekular bond terdiri dari satu ikatan ionik atau ionic bond. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk antara ion positif dengan ion negatif. Ikatan ini merupakan jenis ikatan intermolekular yang paling kuat di antara ikatan hidrogen, van der Waals, dan dipolpol.
Kekuatan interaksinya sangat dipengaruhi oleh jarak antar ion yang berikatan dan lingkungan mikro tempat terjadinya ikatan. Atau ikatan lebih kuat pada lingkungan hidrofobik dibanding pada lingkungan hidrofilik. Ini contoh struktur ikatan ionik. Ini asalnya dari gugus karboksilat atau asam karboksilat. Asalnya COOH tapi hanya lepas atau terionisasi. Karena hanya lepas tidak berikatan dengan O yang di bawah, maka O-nya jadi negatif, maka jadi COO-. Di wilayah target obatnya ada juga ion dari gugus NH2 yang ketemu ion H+, akan saling berikatan akan membentuk NH3+. Jika ion min bertemu ion plus pada jarak tertentu, maka mereka akan saling berikatan. Harus diingat juga bahwa ikatan ionik ini semakin dekat dengan jaraknya, maka ikatannya semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh dengan jaraknya, maka semakin lemah. Ikatan intermolekular yang kedua yaitu ikatan hidrogen atau hidrogen bond. Ikatan hidrogen dapat terbentuk di antara heteroatom O, N, S, P yang kaya elektron yang berperan sebagai hidrogen bond akseptor atau HBA dengan atom hidrogen yang miskin elektron yang berperan sebagai hidrogen bond donor atau HBD. Gugus fungsi yang berpotensi berperan sebagai HBD maupun HBA disebut memiliki karakteristik hidrogen bond flip-flop. Ikatan H pada dasarnya adalah ikatan ionik lemah. Ikatan intermolekular yang ketiga yaitu interaksi van der Waals. Interaksi van der Waals adalah interaksi yang sangat lemah. Meskipun kekuatan interaksinya sangat lemah, namun kontribusi total dari seluruh interaksi cukup penting dalam interaksi obat target. Interaksi ini disebut juga gaya London. Interaksi ini melibatkan daerah-daerah hidrofobik antar dua molekul. Ikatan intermolekular yang terakhir yaitu interaksi dipol-pol dan ion dipol. Momen dipol adalah jumlah vektor dari momen ikatan dan momen pasangan elektron bebas dalam suatu molekul. Momen dipol pada beberapa molekul bersifat permanen seperti pada keton, akibat adanya perbedaan elektronegativitas. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf untuk kurang lebihnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.